Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Mutar Fariki dengan NRP 0917040017 dan juga teman saya ada Ahmad Muhammad Habibi dengan NRP 011 dan juga teman saya Khairul Anam dengan NRP 6. Nah, di sini saya akan melakukan atau ingin memulai bisnis dengan mencari ide bisnis berupa supplier, es batu kristal, dan juga distributor es batu kristal. Nah, di sini pada es batu kristal ini merupakan bisnis yang bisa rumahan dengan modal yang sedikit, dengan keuntungan yang cukup lumayan banyak. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil ide bisnis ini yaitu yang pertama, karena pada musim bulan Ramadan ini kan banyak yang membutuhkan es batu kristal untuk membuat suatu hidangan yang segar, yang manis, dan buat minuman yang uh, banyak dicari orang untuk berbuka puasa, sehingga banyak otomatis penjual yang membutuhkan es batu kristal. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 4 melakukan atau mengambil ide bisnis ini. Kemudian yang kedua, pada masa pandemi ini kan masih banyak ataupun masih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan ataupun uh, masih sulitnya untuk mencari pekerjaan atau mencari uang, sehingga dengan melakukan bisnis ini dapat mengantisipasi masalah tersebut. Kemudian manfaat dari es batu kristal ini yaitu yang pertama, membutuhkan modal sedikit, kemudian waktunya bebas, kemudian permintaan yang cukup banyak. Jadi permintaan es batu kristal ini sangat banyak sekali, terutama pada kedai warung kopi, kedai kafe, kemudian penjual es seperti es cincau, es krim, dan lain sebagainya. Kemudian tidak membutuhkan banyak karyawan. Jadi untuk memulai ide bisnis ini hanya sedikit membutuhkan karyawan, sehingga hasil yang didapatkan bisa ditabung untuk keuntungan dari bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya omset atau keuntungan yang tinggi. Dari hasil penjualan tiap es batu satu wadah es batu kristal mendapatkan keuntungan sekitar Rp3.000 tiap satu wadah es batu kristal. Jika sehari mendapatkan pelanggan sekitar 10 wadah es batu kristal, maka tinggal mengalikan saja 3.000 dikali 10, maka menghasilkan mohon maaf, di sini mendapatkan omset keuntungan sekitar 2.500 tiap penjualan satu wadah es batu kristal, sehingga jika dalam sehari mendapatkan ataupun mendapatkan pelanggan untuk membeli es batu kristal sebanyak 10 wadah, maka tinggal mengkalikan 10 dalam sehari, maka mendapatkan benefit keuntungan sekitar Rp25.000. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Ahmad Muhammad Habibi, NRP 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan modal. Di sini modal yang diperlukan yaitu yang pertama yaitu tempat penyimpanan bahan, yaitu freezer untuk menyimpan es batu kristalnya. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama dengan supplier. Jadi di sini kita masih melakukan kerjasama dengan supplier yang ambil, kemudian mendapatkan hasil dengan dari selisih harga jual dengan harga dari supplier.
Kemudian kita melakukan advertisement atau periklanan dari mulut ke mulut dan juga melakukan uh, penyebaran iklan dan untuk daerah sekitar. Untuk kedepannya kita inginkan untuk meningkatkan tempat penyimpanan bahan research menjadi lebih besar. Kemudian uh, nanti apabila kita hasil yang didapatkan dapat mencukupi untuk modal, kedepannya kami ingin uh, mendirikan suatu uh, pabrik sendiri untuk produksi dari es batu kristal sendiri. Kita berkaca pada produk uh, merek Santri, di mana dia dapat bersaing di pasar air mineral, dapat bersaing dengan Aqua dan Cleo dan lain sebagainya. Jadi di sini kita optimis dapat uh, bersaing di pasar uh, es batu kristal ini. Apabila nanti modalnya yang kami kumpulkan tercukupi dan Allah mengendaki. Selanjutnya, di sini sasaran konsumen yang ingin kami targetkan untuk saat ini yaitu pertama yaitu rumah tangga atau industri kecil, kemudian warung kopi, kemudian juga swalayan atau minimarket. Oke, selanjutnya akan dijelaskan PMC oleh saudara Khairul Anam. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari kelompok saya, yakni penjelasan mengenai bisnis dari kelompok kami, yakni bisnis es kristal. Yakni kami sudah bekerja sama dengan supplier yang terdapat di Sidoarjo. Kemudian kami juga telah menyediakan tempat di mana tempat nanti sebagai penampungan dari produk yang ada, yakni produk es kristal yang telah didistribusikan kepada kami. Untuk tempat penyimpanan kami terdapat di Kebraon, sedangkan untuk advertisement atau periklanan kami menggunakan media online atau dan juga offline. Untuk media offline kami sudah memiliki pelanggan yang tetap, yakni rumah tangga yang ada di Kebraon dan juga warkop yang terdapat di sana. Kemudian untuk industri atau tempat penyimpanan es kami seperti yang sudah dijelaskan, yakni kami menjual pada setiap kafe-kafe yang ada di sana untuk dijadikan bahan sebagai olahan es jadi. Kemudian untuk industri rumah tangga khususnya pada bulan puasa, omset kami meningkat menjadi 1,5 kali lipat, yakni yang semulanya dari 6.000 atau semula dari kebutuhan 20 produk penjualan per hari menjadi 25. Untuk swalayan atau minimarket kami sedang mengembangkan untuk dapat bekerja sama dengan mereka. Sedangkan di sini dapat kita lihat bahwa transaksi yang dilakukan selama ini yakni pembayaran secara offline. Sedangkan pembayaran secara digital kami sudah mulai mengembangkan melalui Instagram, media-media sosial dan juga aplikasi lainnya. Untuk customer segment, prioritas penjualan kami seperti yang sudah dijelaskan masih 3 kategori besar, yakni pemilik rumah tangga, catering dan juga pemilik kafe. Untuk value proposition
kami telah melakukan inovasi yang terbaru dari produk es kristal, yakni yang lebih dengan pemilik brand es kristal yang ada di Sidoarjo. Kemudian untuk channel kami sudah mendapatkan pelanggan dari wilayah Kebraun dan juga sekitarnya. Harga yang semula dari omset sebelum Ramadan sekitar atau omset keuntungan sebelum Ramadan sekitar 30.000, kemudian setelah Ramadan menjadi saat ini atau Ramadan saat ini menjadi 35.000 per minggunya. Mungkin sekian dari presentasi yang saya lakukan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.